Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu Engkau mempertemukan kami pada sore hari ini. Kami mau merenung bersama tentang eh, semangat untuk bisa mengikuti Engkau dari dekat, terutama membangun rasa tanggung jawab kami, sebagaimana kami pelajari dari kehidupan Musa dan juga Santa Faustina yang memberikan keteladanan kepada kami untuk menjadi pengikut-pengikutmu yang setia sebelum kami mendoakan doa Koronka pada sore hari ini. Semoga segala sesuatu yang kami renungkan bersama ini berguna untuk pertumbuhan iman kami di hadirat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, saya akan mulai dengan menampilkan. Apakah layarnya kelihatan? Kelihatan Pastor. Coba saya sebelum mulai saya coba ganti. Kelihatan ya? Ini Iya, pergantian. Kelihatan. ada. Oke, kalau gitu saya bisa mulai karena takutnya eh, baik. Hari ini saya akan memberikan sebuah permenungan sekaligus apa eh, pengajaran tentang eh, tanggung jawab, responsibility. Maka saya tampilkan di sini sebuah eh, gambar yang sangat bagus di mana semua jari tangan dan juga tulisan itu tertuju pada kata responsibility atau kata tanggung jawab ini. Mari kita coba memahami dulu eh, kata tanggung jawab ini. Dalam bahasa Inggris orang biasa sebut tanggung jawab itu adalah responsibility. Responsibility itu dari kata bahasa Latin respondere. Respondere itu artinya menjawab. Dan bisa juga orang pahami menanggapi, menjawab, menanggapi seperti itu. Maka dari bahasa Latin ya ada bentuk eh, lampaunya biasa dikenal eh, responsus dan kemudian dalam bahasa Prancis responsible dan akhirnya dalam bahasa Inggris kita kenal kata responsibility ini. Biasanya ada eh, tambahan kata ability, respondere, kemudian ada ability di belakang untuk menegaskan tentang keadaan atau sifat dari sesuatu yang berhubungan dengan rasa tanggung jawab ini. Jadi kalau kita menyebutkan kalimat responsibility, tanggung jawab, ya ini memang eh, sangat kaya maknanya untuk kita. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kalau kita berbicara tentang tanggung jawab atau responsibility ini, ya, eh, kita akan berhadapan dengan s- satu kata pertama yaitu konsekuensi dan yang kedua adalah availability atau kesediaan diri atau kesiapsediaan kita. Artinya apa? Bahwa ketika kita berbicara tentang tanggung jawab atau responsibility ini, ada semacam kesadaran dari setiap pribadi untuk bisa memikul segala akibat dari perbuatan atau tugas yang menjadi kewajibannya atau tanggung jawabnya, serta kesanggupannya untuk bisa melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Dan ini tentu kita selalu mengalaminya dalam kehidupan kita. Kalau bicara tentang tugas dan tanggung jawab atau paling kurang kata tanggung jawab pasti ada konsekuensi yang kita tanggung. Dan yang kedua adalah kesediaan kita untuk bisa melakukan tugas itu dengan baik. Itu kita selalu mengatakan kamu harus bertanggung jawab seperti itu. Maka tanggung jawab itu menjadi sebuah keadaan wajib menanggung segala sesuatu
kewajiban untuk memikul jawab dan juga menerima akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Kalau perbuatan itu baik, ya tentu yang kita terima adalah apresiasi, paling kurang jempol. Kalau perbuatan itu tidak baik, pasti adalah sebuah teguran atau SP dan lain sebagainya. Kalau orang bekerja di sebuah usaha. Atau misalnya dalam kehidupan kita dalam kehidupan setiap hari, kita pasti mengandaikan yang namanya tanggung jawab ini. Dan berkaitan dengan tanggung jawab juga ada semacam kesediaan untuk bisa melaksanakan tugas itu dan juga kewajiban serta menanggung konsekuensi dari tindakan atau apapun yang kita lakukan. Karena itu kita bisa melihat bahwa eh, dengan mengatakan tentang tanggung jawab atau responsibility ini membuat kita eh, perlu selalu siap untuk menanggung konsekuensinya dan juga selalu siap sedia untuk melakukannya. Antara konsekuensi dan kesediaan ini menjadi penting dalam melakukan sebuah tanggung jawab kita. Nah, mari kita coba untuk masuk dalam permenungan kita pada sore hari ini. Saya mendasarkan diri saya pada permenungan tentang pengalaman Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Nah, di sini kita bisa melihat, saya tampilkan di sini eh, padang gurun di mana di kaki Gunung Sinai ada eh, anggel tertentu ya yang sangat indah. Ya, ini kalau kita motret di sini biasanya selalu bagus. Nah, kalau kita membaca dalam eh, bacaan pertama pada hari ini, ya kalau yang ikut misa atau yang punya buku ruah dan membacanya, kita berhadapan dengan satu ya pengalaman bangsa Israel yang suka mengeluh dan keluhan mereka hari ini bikin kita tersenyum, bikin kita juga jadi kesal juga dengan orang-orang Israel itu. Kenapa? Mari kita lihat di kitab Bilangan bab 11 ayat 4 sampai 6 ini. Di mana di sana dikatakan begini. Dalam keluhan mereka kepada Tuhan melalui Musa. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar atau gratis, tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang prei atau bawang bombay, bawang merah, bawang putih, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi kita lihat bahwa orang-orang ketika pertama mereka mengeluh tidak ada makanan, tidak ada air. Maka Tuhan lalu menurunkan mana dari langit dan mereka semua makan. Tapi mereka merasa bosan, maka mereka mengeluh lagi dan mengingat-ingat masa lalu mereka. Wah, dulu kalau kita di Mesir, kita itu duduk depan kuali yang penuh dengan daging, kita makan gratis. Dan yang disebutkan di sini bukan suatu yang istimewa. Hmm. Coba lihat, ya, di sini ada mentimun, semangka, bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Waduh, ini aja ya yang mereka ingat di samping daging yang enak. Tapi mereka mengeluh di hadirat Tuhan. Ini bikin kita geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Tapi itulah orang-orang Israel ketika dalam perjalanan padang gurun. Lalu kita bisa melihat ketika ada mana, ini yang ditampilkan ada gambar ini, ya, mereka itu selalu merasa hanya makan mana saja. Mereka hanya berhenti di situ. Padahal ini yang mereka minta dan Tuhan kasih kepada mereka. Tapi masih protes juga, masih terus mencari dan protes kepada Tuhan melalui Musa. Mereka merasa kami hanya makan mana saja. Maka maunya makan mentimun dan bawang bombay. Kita lihat di sini, ya, bagaimana wajah-wajah mereka ini yang sedang mencari dan mengambil mana
kemudian menyiapkannya, mereka pakai batu, menguleknya, memasaknya, kemudian membuatnya menjadi roti, kemudian mereka makan, memang rasanya enak bagi mereka. Tapi ternyata mereka juga masih mengeluh. Jadi sambil mencari makan, masih mengeluh juga. Waduh, kalau kita melihat gambar ini dan kita melihat tulisan yang saya tampilkan di sini, sambil mencari makan, masih mengeluh juga, kita jadi malu hati. Karena kadang-kadang kita juga seperti itu. Tuhan sudah kasih banyak, kita masih mengeluh juga. Tapi lihatlah wajah-wajah orang ini, ya. Sambil mencari ini, ada yang mengangkat tangan, ada yang ekspresi wajah-wajah seperti ini. Ya, wajah sukacita, tapi ada juga wajah keluhan-keluhan yang mereka tampilkan. Nah, dengan adanya eh, keluhan-keluhan atau rasa bersungut-sungut dari orang-orang Israel, lalu apa reaksi dari Tuhan? Reaksi dari Tuhan adalah ini: murka kepada orang yang bersungut-sungut dan tidak tahu bersyukur. Dalam kitab Bilangan itu sangat jelas. Tuhan menjadi murka. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih, tapi masih bersungut-sungut juga. Masih ingat tentang bawang bawang merah, bawang putih, dan daging di Mesir. Tapi sekarang ya Tuhan sudah kasih mereka makan mana dan juga daging, tapi masih mengeluh lagi. Maka Tuhan menaruh murkanya kepada mereka. Ketika Tuhan menaruh murka, lalu apa reaksi? Nah, kita melihat sosok yang menjadi leader mereka ini, yaitu Musa. Musa itu menampilkan sikapnya yang luar biasa. Apa yang dia tunjukkan dengan jiwa kepemimpinannya atau leadershipnya dan juga tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah bahwa Musa itu mendengar keluh kesah dari bangsa Israel. Sebagai seorang pemimpin, dia berusaha untuk mendengar. Kalau dia tidak mendengar, pasti ceritanya berbeda. Tapi dia mendengar. Ketika orang-orang Israel itu mengeluh, menangis-nangis di dekat tendanya, dia mendengar itu. Dan apakah hanya berhenti pada mendengar? Tidak. Dia lalu berusaha untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Dia berbicara dengan Tuhan tentang situasi bangsanya. Dia kembali untuk berbicara dengan Tuhan, dan yang dia berbicara dengan Tuhan bukan tentang orang lain dulu. Dia berbicara tentang dirinya sendiri dulu. Dia kesal sama Tuhan karena Tuhan itu murka pada orang-orang Israel. Maka dia lalu pergi ke hadapan Tuhan dan dia berbicara tentang dirinya dulu. Karena dia adalah sahabat dari Tuhan. Jadi kembali kepada dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya baru dia berbicara tentang kehidupan dari orang-orang Israel. Maka kalau kita membaca dalam kitab Bilangan bab 11 ayat 11 sampai 14, ada kata-kata atau ya kata-kata penting di sini. Dalam bentuk pertanyaan, kata mengapa, kata akukah, dan dari manakah, itu tiga kata tanya yang ditampilkan oleh Musa ketika dia berdialog dengan Tuhan untuk menjawabi rasa bersungut-sungut yang orang-orang Israel tunjukkan kepada Tuhan melalui dia, yang juga membangkitkan amarah dari Tuhan itu. Mengapa? Alasannya apa? Sampai Tuhan menaruh murka kepada orang-orang Israel. Lalu yang kedua, akukah, dia berbicara tentang dirinya sebagai pemimpin di hadapan Tuhan sendiri. Dia tidak berbicara sekali lagi tentang orang lain mendahului, tentang dirinya dulu. Kemudian, dari manakah? Ya. Nah, tiga kata itu juga yang boleh dikatakan bukan hanya sebuah atau kata-kata tanya yang diungkapkan atau dilontarkan oleh Musa kepada Tuhan, tapi juga menjadi kata-kata dari setiap orang ketika mempertanyakan segala sesuatu yang ada di depan mereka. Pada akhirnya, Musa seakan-akan menyerah dari tangan Tuhan dan tanggung jawabnya sendiri sebagai pemimpin. Di kitab Bilangan bab 11 ayat 15,
Dia katakan begini, jika engkau berlaku demikian, amarahnya tadi ya, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapatkan kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Jadi, seorang pemimpin yang punya tanggung jawab ketika bernegosiasi dengan Tuhan, Musa tidak menjual orang-orang Israel, tidak mengorbankan orang-orang Israel, tapi yang dilihat adalah dirinya sendiri dulu sebagai seorang pemimpin. Dan dia ungkapkan itu dengan terbuka kepada Tuhan. Nah, dengan melihat kisah dari Musa yang bernegosiasi dengan Tuhan dan rasa tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, mari kita coba belajar dari Santa Faustina. Apakah Santa Faustina juga dalam pengalaman pribadinya itu mengajarkan kepada kita tentang leadership dan juga responsibility? Ada. Saya tampilkan di sini misalnya nomor yang pertama dari diary atau buku harian Santa Faustina nomor 508 yang saya tampilkan di sini. Di mana di sini melukiskan hal yang sangat indah. Santa Faustina bersaksi begini, apabila suatu keengganan dan kebosanan dalam kaitan dengan tugas-tugasku mulai menguasai diriku, aku mengingat diriku bahwa aku berada di dalam rumah Tuhan. Di sana tidak ada suatu pun yang kecil, dan di sana kemuliaan gereja serta kemajuan banyak jiwa tergantung pada perbuatanku yang kecil, yang sudah disempurnakan dan diilahikannya. Oleh karena itu, dalam kongregasi hidup membiara, tidak ada suatu pun yang kecil. Jadi ini menunjukkan bagaimana eh, Santa Faustina juga punya pengalaman hidup yang mirip-mirip juga dengan apa yang dialami oleh Musa. Sebagai seorang anggota tarekat hidup bakti, dia juga mengalami hal-hal tertentu dalam kehidupan. Apabila suatu keengganan dan kebosanan dalam kaitan dengan tugas-tugasku mulai menguasai diriku. Jadi sebagai manusia ada keengganan juga, ada kebosanan juga. Tapi ketika dia mengalami seperti itu, dia tidak menyelesaikan pada dirinya sendiri. Dia datang kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dan inilah keindahan dari pengalaman Santa Faustina dalam buku harian nomor 508 ini. Satu hal lagi adalah di nomor 1033. Ini juga sangat indah ekspresi leadership dan juga tanggung jawab dari Santa Faustina. Ketika dia mengatakan begini, ketika aku menyadari bahwa beban itu melampaui kekuatanku tanpa mempertimbangkan, menganalisis, atau menyelidikinya, seperti seorang anak-anak, aku lari kepada hati Yesus dan hanya mengucapkan sepatah kata kepadanya, engkau dapat melakukan segala sesuatu. Itu sebuah doa singkat dari Santa Faustina kepada Yesus. Ketika dia punya beban, ketika dia mengalami kesulitan, dia datang pada Yesus, pada hati Yesus yang yang suci, dan dia mengucapkan doa yang juga sangat sederhana. Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Itulah kepasrahan dari Faustina kepada Tuhan. Lanjut. Kemudian aku diam sebab aku tahu Yesus sendiri akan campur tangan dalam masalah ini. Dan untuk aku sendiri, daripada menyiksa diri, aku menggunakan waktuku untuk mencintai dia. Jadi Santa Faustina itu tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia menggunakan waktunya untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi ketika ada kesulitan tertentu, Santa Faustina itu datang pada Yesus.
Musa ketika mengalami kesulitan sebagai seorang pemimpin, dia datang kepada Tuhan. Inilah kewibawaan sebagai seorang pemimpin yang punya sifat kepemimpinan dan rasa tanggung jawab yang dia miliki. Lalu, apa yang harus kita pelajari? Nah, ini tiga hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, jangan mengeluh, menggerutu, karena Tuhan sungguh baik dan berbelas kasih. Ini pesan yang sangat bagus. Ya. Jangan mengeluh atau menggerutu, karena Tuhan itu sangat baik. Kenapa saya katakan demikian? Musa punya pengalaman ketika dia melihat Tuhan murka kepada bangsa Israel karena mereka menggerutu dan mengingat-ingat masa lalu ketika mereka makan daging, makan bawang putih, bawang merah, bawang prei, semangka, mentimun, Tuhan murka. Tapi Musa tidak meninggalkan mereka. Musa bernegosiasi dengan Tuhan dan berbicara pertama-tama tentang dirinya, supaya Tuhan bisa menggunakan hatinya untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Karena itu, ketika kita mengalami kesulitan tertentu, jangan mudah mengeluh, jangan mudah menggerutu seperti orang-orang Israel. Karena Tuhan itu sungguh baik dan berbelas kasih. Yang kedua, lihatlah dirimu, periksalah batinmu, dan kembalilah kepada Tuhan. Kita punya dua model hari ini. Musa, ketika dia berbicara dengan Tuhan yang murka, dia mulai dengan dirinya sendiri. Kemudian dia kembali kepada Tuhan. Santa Faustina, dengan dua kutipan tadi, ya benar-benar menggambarkan betapa luar biasanya Santa Faustina. Ketika mengalami kesulitan, dia datang pada Tuhan. Dan prinsipnya, Tuhan pasti akan menyelesaikan segalanya. Maka lihatlah dirimu, periksalah batinmu, dan kembalilah kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Daripada kita berada di satu tempat dan kita mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tidak pernah mau mempersalahkan diri kita sendiri. Kita mau menang sendiri, mau benar sendiri. Yang paling benar adalah kita memeriksa batin kita, lalu kita kembali kepada Tuhan. Seperti Musa dan juga Santa Faustina. Lalu yang ketiga adalah, milikilah rasa tanggung jawab untuk dirimu dan sesamamu. Lagi-lagi kembali kepada Musa. Musa memiliki rasa tanggung jawab, responsibility ini. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan tanggung jawab terhadap bangsa Israel yang Tuhan percayakan pada dia. Maka apapun kesulitan, dia tetap berusaha untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan biar murka sedemikian rupa, Musa ada di sana dan bernegosiasi. Itu ciri khas seorang pemimpin. Bukan mencuci tangan, lepas tangan saja. Tidak. Musa beda. Santa Faustina juga. Ketika dia ada kesulitan dalam kehidupan komunitas, apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada Tuhan. Dia seorang suster. Dia kembali kepada Tuhan. Dan dia punya prinsip, Tuhanlah yang akan melakukan segalanya. Maka milikilah tanggung jawab untuk dirimu sendiri dan juga sesamamu yang lain. Karena itu, pesan yang paling terakhir adalah ini. Selamat merenung tentang tanggung jawab, tentang kepemimpinan, dan juga merasakan kerahiman dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.